Kata takwa sering kita jumpai dalam Al-Quran dan sering kita dengar dalam penyampaian tausiah. Banyak yang mendefinisikan arti takwa itu secara etimologi ataupun terminologi, namun dari sekian banyak pemahaman atau yang mengartikan tentang takwa itu semuanya berkesimpulan pada penyerahan diri sebagai seorang hamba untuk mentaati atau mengerjakan segala perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Itu kesimpulan dari banyaknya pendapat tentang takwa secara umum. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 Allah juga menyebutkan tentang takwa ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah atau bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalaupun dia artinya takut dengan sebenar-benar takut kepada Allah, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, sehingga ada ulama yang memahamkan bahwasanya takwa ini adalah ketakutan dengan kecintaan, ketakutan tapi dengan pengagungan, sehingga orang yang takwa atau orang yang takut di situ bukan seperti takut kepada makhluk, akan tetapi takutnya dia takut bercampur cinta, takut yang di dalamnya ada pengagungan, sehingga memunculkan kepatuhan, ketaatan yang sadar, ikhlas dari dirinya. Artinya ketakwaan itu ketakutan yang di dalamnya ada rasa cinta, pengagungan, sehingga dia menjalankan ketaatan perintah daripada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran dirinya, tanpa ada unsur paksaan. Sehingga ketakwaan seorang hamba itu juga bisa dilihat dari seberapa jauh amalnya dalam menjalankan ibadah dalam beragama ini. Jadi bisa kita simpulkan, ketika ada orang ngomong takwa atau mengaku dirinya adalah orang yang bertakwa, tapi amalnya jauh dari amal agama, malah perintah itu diabaikan, kemudian larangan malah dia berani kerjakan, berarti di situ ketakwaannya hanya setakat mengaku-ngaku saja. Kita ini tidak perlu mengaku-ngaku. Yang lebih penting bagi kita itu adalah diakui. Jadi cukup kita buktikan kalau kita ini takwa, kita takut kepada Allah, takut mengerjakan larangannya, dan tapi takut itu tadi didasari di dalam ketakutan ada rasa cinta, ada rasa pengagungan, dan sehingga kita mengerjakan segala perintah Allah dengan penuh kesadaran. Kalau sudah begitu, maka keikhlasan muncul, sehingga kita sama sekali tidak akan berani menentang perintah Allah. Makanya ketika dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah atau bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, artinya karena memang orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu mesti dengan kesadaran dan keikhlasan dari dirinya, bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ciri orang bertakwa. Dia serahkan seluruhnya, hidupnya, matinya, ibadahnya, semuanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa dan siapa tadi. Makanya orang yang mengaplikasikan ketakwaannya dengan benar-benar menjalankan perintah dan serius dia menjauhi segala larangan, maka dia akan mendapatkan derajat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu sendiri adalah derajat kemuliaan. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Yang paling ikhlas, yang paling sadar siapa dia dan siapa yang Tuhannya.
sehingga dia mengerjakan amal ibadah itu atas dasar kesadarannya sendiri, dan dia menerima segala takdir, segala ketentuan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang manusia ini yang terkadang dia itu mengaku hamba, tapi sikapnya seolah-olah dia Tuhannya. Kenapa? Karena banyaknya dia menolak takdir, tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dia mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Berarti kalau sudah seperti itu berarti berani menentang Tuhan, berarti dari manalah dia bisa disebut takwa? Bagaimana mungkin dia dapat kemuliaan dalam takwa itu sendiri kalau definisi takwa itu sendiri tidak dia kerjakan, yaitu mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Itu saja kalimat mudahnya untuk memahami takwa. Sehingga ketika ada orang masih maksiat, masih mengerjakan larangan, masih mengabaikan perintah, berarti nggak usah ngaku-ngaku takwa dulu.